Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kenalkan, saya Fendi Kristianto, NIM 1848453, akan menjelaskan mengenai kinerja dari KLT atau yang disebut dengan kromatografi lapis tipis pada mata kuliah fitokimia. Pengertian KLT adalah suatu teknik kromatografi yang digunakan untuk memisahkan campuran yang tidak volatil. Kromatografi lapisan tipis dilakukan pada selembar kaca, plastik, atau aluminium foil yang dilapisi dengan lapisan tipis bahan adsorben. Biasanya menggunakan silika gel, aluminium oksida, atau selulosa. Lapisan tipis adsorben diketahui sebagai fase stasioner atau fase diam. Prinsip KLT yaitu memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran atau kelarutan antara sampel dengan pelarut yang digunakan. Larutan atau campuran larutan yang digunakan dinamakan eluen. Semakin dekat kepolaran antara sampel dengan eluen, maka sampel akan semakin terbawa oleh fase gerak tersebut. Kegunaan KLT. KLT dapat digunakan untuk memisahkan senyawa-senyawa yang sifatnya hidrofobik atau tidak suka dengan air, seperti lipida-lipida atau lemak, dan hidrokarbon yang sulit dikerjakan dengan kromatografi kertas. KLT juga dapat berguna untuk mencari eluen pada kromatografi kolom pada analisis fraksi yang diperoleh dari kromatografi kolom, identifikasi senyawa secara kromatografi, dan isolasi senyawa murni skala kecil. Kelebihan KLT. Yang pertama, dapat mengidentifikasi pemisahan komponen dengan bereaksi warna, fluoresensi, atau dengan radiasi menggunakan sinar UV. Dapat dilakukan elusi secara mekanik, ascending, menurun, descending, atau dengan cara elusi dua dimensi. Ketepatan penentuan kadar akan lebih baik karena komponen yang akan ditentukan merupakan bercak yang tidak bergerak, hanya membutuhkan sedikit pelarut. Biaya yang dibutuhkan terjangkau, jumlah perlengkapan sedikit, preparasi sampel yang mudah, dapat untuk memisahkan senyawa hidrofobik dengan metode kertas jika tidak bisa. Kekurangan KLT. Butuh ketekunan dan kesabaran yang ekstra untuk dapat mendapatkan bercak atau noda yang diharapkan. Butuh sistem trial dan error untuk menentukan sistem eluen yang cocok. Memerlukan waktu yang cukup lama jika dilakukan secara tidak tekun. Tahap persiapan KLT. Larutan bahan uji atau pembanding yang sudah disiapkan ditotalkan pada lempeng. Jarak antara totolan sekitar 1–1,5 cm dengan volume tertentu. Jarak 1,5 hingga 2 cm dari tepi bawah lempeng. Diameter totolan diusahakan sekecil mungkin dan dibiarkan mengering. Pada jarak lambat yang dikehendaki, sebaiknya diberi tanda. Lalu lempeng dimasukkan ke dalam bejana dengan posisi tegak dan bagian tepi bawah tercelup ke dalam fase gerak.
tetapi totalan tidak sampai terendam. Langkah ketiga yaitu bejana ditutup rapat dan fase gerak dibiarkan merambat hingga batas jarak rambat. Yang keempat, lempeng dikeluarkan dan dikeringkan di udara, memerhatikan becak yang timbul dengan sinar tampak. Ultraviolet pada panjang gelombang 254 nm dan 366 nm. Selanjutnya, diukur dan dicatat jarak rambat setiap becak yang timbul dan fase gerak dari titik penotolan sehingga diperoleh nilai RF. Yang terakhir, lempeng disemprot dengan reaksi yang sesuai dan pengamatan diulangi seperti pada poin keempat. Warna yang terjadi dicatat pada setiap pengamatan. Kadang-kadang pengamatan yang dilakukan sudah penyemprotan memerlukan suhu lebih tinggi agar pembentukan warna lebih optimal. Setiap kali pengamatan sebaiknya dilakukan pada suhu yang sama. Uji KLT menurut Depkes RI tahun 2008 untuk melakukan uji KLT cairan eluen atau fase gerak yang digunakan yaitu klorom P banding aseton P banding asam formiat sebanyak 10:2:1 dan menggunakan silika gel 60F254 sebagai fase diem. Cara menghitung RF. RF digunakan sebagai nilai perbandingan antar sampel dan dapat menyatakan derajat suatu komponen dalam fase diam sehingga disebut juga faktor retensi. Nilai RF yaitu dihitung dengan rumus sebagai berikut. Jarak yang ditempuh senyawa dibagi jarak yang ditempuh oleh pelarut. Semakin besar nilai RF, maka semakin besar pula jarak bergerak senyawa tersebut pada plat KLT. Saat membandingkan dua sampel yang berbeda, nilai RF akan lebih besar bila senyawa tersebut kurang larut dan berinteraksi dengan adsorben polar dari plat KLT. Nilai RF dapat dijadikan bukti dalam mengidentifikasi senyawa. Bila identifikasi nilai RF memiliki nilai yang sama, maka senyawa dapat memiliki karakteristik yang sama atau mirip. Sedangkan bila nilai RF-nya berbeda, senyawa tersebut dapat dikatakan merupakan senyawa yang berbeda. Contohnya, kromatografi kertas. Jarak yang ditempuh pelarut dibandingkan dengan jarak yang ditempuh senyawa dalam satuan cm. Hijau banding klorofil banding kuning banding orange. Perbandingannya yaitu 7,5 banding 15 banding 11,5 banding 15,1. RF dapat diketahui yaitu untuk hijau dibandingkan dengan klorofil adalah 7,5 dibagi dengan 15, maka hasilnya adalah 0,5 cm. Untuk warna kuning yaitu 11,5 dibagi 15, 0,76 cm. Dan warna orange diketahui RF sama dengan 15,1 dibagi 15 sama dengan 1,0067 cm. Untuk kromatografi lapis tipis, jarak yang ditempuh pelarut banding jarak yang ditempuh senyawa 6,5 banding 2,4. RF-nya adalah 2,4 dibagi 6,5 sama dengan 0,3692 cm. Terima kasih sudah menyaksikan video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam kata-kata saat mempresentasikan KLT tadi. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.